Selamat pagi. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal ketiga ayat 9 sampai 10 menjadi renungan kita pagi hari ini. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10 lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Saudara, ayat ini mengingatkan saya ketika Raja Salomo, saudaraku, dipanggil, dipilih dan diurapi sebagai Raja Israel. Dia masih sangat muda dan tidak berpengalaman. Lalu ketika Tuhan menjumpai dia lewat mimpi, Tuhan bertanya, apa yang kamu mau minta? Dia meminta, saudaraku, untuk meminta hati yang paham. Dia meminta hikmat, saudara. Dan saudaraku, ini luar biasa. Dan Tuhan berkenan kepada permintaannya. Dan luar biasa. Saudaraku, Salomo, saudaraku, dia meminta hikmat, bukan meminta kekayaan, bukan meminta hal yang lain. Nah, apa itu hikmat? Kita belajar, saudaraku, hikmat itu adalah sebuah keseimbangan dan sebuah keputusan untuk mengelola kehidupan ini di dalam takut akan Tuhan. Ya, sebuah balancing the tensions of life in the fear of the Lord. Saya tahu dan saya paham kehidupan ini ada banyak banget, saudaraku, pilihan, pertimbangan, kondisi-kondisi yang harus kita putuskan setiap hari. Itu sebabnya kita harus minta hikmat Tuhan setiap hari. Kita harus minta hati yang paham untuk mengenal kehendak Allah. Dan saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan seperti Salomo, maka Tuhan berkenan kepada doa dan sikap hati yang demikian. Kita mempelajari hari ini merenungkan tentang Salomo. Yang pertama, dia menyadari kelemahannya, saudara. Dia menyadari keterbatasannya. Ketika dia berdoa, saudaraku, meminta hikmat, dia menyadari itu bahwa dia masih muda, dia tidak berpengalaman. Untuk memimpin bangsa yang besar dia tidak sanggup. Lalu saudaraku, yang kedua, dia meminta hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Dia menunjukkan sebuah hati dan sikap yang benar-benar dependent unto the Lord. Dia bergantung kepada kekuatan Tuhan. Bukan pengetahuannya, bukan pengalamannya, bukan dengan kekuatannya. Tapi dia bergantung kepada Allah. Nah, ini yang membuat Tuhan bersuka cita dan Tuhan senang kepada doa dan sikap hati daripada Raja Salomo. Nah, Salomo, saudaraku, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta, saudaraku, saudaraku, glory, dia tidak meminta, saudaraku, yang namanya self gain atau sukses, keberhasilan, kekayaan, fasilitas, karena dia tahu semuanya ini adalah temporal. Dia meminta, saudaraku, hikmat secara rohani. Dia meminta, saudaraku, secara, saudaraku, hal-hal yang lebih daripada semua yang temporal dan duniawi. Dan akhirnya, saudaraku, ketika Salomo tidak meminta kekayaan, keberhasilan, dan semua fasilitas, justru Tuhan memberikannya setelah Tuhan melihat hatinya benar-benar mencari hikmat dan perkenanan Tuhan. Semua, saudaraku, keberhasilan, sukses, kekayaan itu hanyalah bonus. Dan Tuhan berikan kepada Salomo. Kalau saudara baca 1 Raja-Raja 3 ini, yang menjadi doa daripada Salomo dan pergumulannya, saudaraku, bersama dengan Tuhan. Ini menggambarkan sebuah situasi, kondisi hati yang sungguh luar biasa. Dia mengenal siapa Tuhan. Dia mengenal dirinya. Dan doanya dijawab oleh Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang tidak dia doakan, Tuhan granted. Selain wisdom, Tuhan memberikan keberhasilan, kekayaan, dan luar biasa, saudaraku. Sebelum dan sesudah Salomo, tidak ada raja yang lebih hebat. Itu sebabnya, saudaraku, Tuhan menghargai hati kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita meminta seperti kemauan dan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan granted dan Tuhan pasti akan menjawab. Saya akan tutup dari Yakobus 1 ayat yang kelima. Bagaimana kita harus hidup dalam hikmat Tuhan setiap hari. Yakobus 1 ayat kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah,
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Biar perenungan hari ini, saudaraku, menguatkan kita. Kalau kita kekurangan hikmat di dalam mendidik anak, di dalam sekolah, di dalam keluarga, di dalam keuangan, di dalam masa depan, kita harus mengambil keputusan yang sulit, minta hikmat kepada Tuhan. Dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita percaya kekuatan kita terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Kita percaya bahwa Tuhan siap menolong kita, dan Tuhan akan melimpahkan anugerahnya. Stay strong and stay blessed. God bless you.